atom yang berposisi aksial, terdapat interaksi yang kita sebut dengan interaksi 1,3 diaksial. 1,3 di sini bukan bermakna nama IUPAC 1,3, tetapi bermakna bahwa dia berselang satu atom karbon. Jadi 1, 2, 3, maka dia 1,3 diaksial. Jadi ini 1,3, ini dengan ini pun 1,3, ini dengan ini juga kita sebut 1,3. Diaksial artinya antara dua atom yang berposisi aksial. Karena 3 atom aksial yang di atas ini semuanya berinteraksi. 3 atom yang di bawah ini juga berinteraksi. Makanya disebut interaksi 1,3 diaksial tadi. Apa hubungan interaksi 1,3 diaksial dengan konformasi kursi? Pada kasus sikloheksana yang tidak tersubstitusi seperti ini, memang belum terlihat jelas pengaruhnya apa. Tapi kita bisa melihat ketika dia mengalami pembalikan, seperti ini ke bawah, dan pembalikan ke atas, maka interaksi 1,3 diaksial tidak berubah. Jadi di atas tetap 3H berinteraksi, di bawah juga tetap 3H berinteraksi. Itu yang menyebabkan kedua konformasi sikloheksana kursi itu sama kestabilannya jika tidak tersubstitusi, karena interaksi 1,3 diaksialnya sama besar, yaitu melibatkan 3H di atas dan 3H di bawah. Nanti kita akan lihat bahwa interaksi ini bisa berbeda jika gugusnya tidak melibatkan atom hidrogen saja, tapi juga melibatkan substituen lain. Nah, namun sebelum ke sana, saya akan menjelaskan dulu apa perubahan yang terjadi ketika suatu sikloheksana itu mengalami pembalikan terkait dengan posisi aksial dan ekuatorial. Mari kita bersama-sama fokus pada atom hidrogen aksial ekuatorial ke atas ini dan atom hidrogen aksial ke bawah di atom karbon ini. Semua sudah fokus. Nah, sekarang kita akan coba melakukan pembalikan dan apa yang terjadi pada posisi atom-atom di sini. Kita balik. Kita balik. Maka kita akan bisa lihat yang semula tadi di sini adalah ekuatorial ke atas di sini tadi. Sekarang berubah menjadi aksial namun tetap mengarah ke atas. Sementara yang semula tadi aksial ke bawah berubah menjadi ekuatorial tapi tetap arahnya ke bawah. Dapat kita simpulkan di sini bahwa posisi aksial akan berubah menjadi ekuatorial dan posisi ekuatorial akan berubah menjadi aksial ketika terjadi pembalikan kursi. Namun, tidak mengubah tempat yang semula di atas tetap di atas dan yang di bawah tetap di bawah. Hal ini penting ketika nanti kita mempelajari isomer cis-trans pada sikloheksana di video selanjutnya. Mari kita coba lakukan hal serupa pada atom yang lain. Coba fokus. Apakah kalian sudah fokus? Kita lihat atom yang ini. Nah, kalau kita lihat atom yang ini, sekarang atom CH ini, ikatan CH ini, ekuatorial mengarah ke atas. Ikatan CH aksial ini mengarah ke bawah. Apa yang terjadi ketika pembalikan kursi? Dapat Anda lihat yang semula aksial ke bawah menjadi ekuatorial ke bawah. Yang semula ekuatorial ke atas menjadi aksial ke atas. Atau serupa dengan apa yang tadi kita pelajari di atom karbon yang dulu. Perubahan itu terjadi pada setiap posisi atom karbon, sehingga dengan demikian Anda tentunya bisa menggambarkan dengan baik perubahan aksial ekuatorial pada semua atom itu ketika kursi mengalami pembalikan. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan, bukan baling-baling bambu ya, kita akan menambahkan gugus metil ini pada sikloheksana, sehingga kita mendapatkan struktur metil sikloheksana dengan gugus metil di sini berposisi ekuatorial ke atas. Tentu saja Anda boleh kalau ingin menggambarkan metilnya bukan di ekuatorial atas, tapi Anda ingin menggambarkan metilnya di posisi lain.
Saya maunya di aksial ini, silahkan saja. Anda boleh memulai dari yang manapun. Karena sudah saya pegang demikian, kita mulai dari ini ya. Kita punya metil sikloheksana berada aksial bawah. Oh, barangkali muncul lagi pertanyaan dari Anda. Pak, kalau aksial atas boleh nggak? Boleh, Anda mau gambar begini juga boleh. Intinya, metil menggantikan satu atom H yang mana saja pada struktur sikloheksana tersebut. Misalkan, sekarang kita mulai dari aksial atas seperti ini, maka dari apa yang sudah kita pelajari tadi, ketika kursi mengalami pembalikan, kita akan bisa menebak bahwa di posisi metil ini nantinya akan berubah menjadi ekuatorial ke atas. Sementara yang CH yang ekuatorial ke bawah ini nantinya akan menjadi aksial ke bawah. Mari kita buktikan. Kita flip di sini, kita balik di sini, terbukti. Ya, apa yang semula aksial ke atas menjadi ekuatorial ke atas, dan yang tadinya ekuatorial ke bawah menjadi aksial ke bawah. Pembalikan ini serupa dengan kursi tadi, tetapi menjadi agak berbeda karena ada gugus metil. Di mana letak perbedaannya? Adalah pada interaksi 1,3 diaksial yang terjadi. Pada kasus metil berposisi ekuatorial seperti yang saya pegang ini, maka 3 atom H di atas dan 3 atom H di bawah, itulah sumber interaksi 1,3 diaksial. Tidak berbeda dengan sikloheksana kursi yang tidak tersubstitusi. Tetapi kalau metil itu ada di posisi aksial seperti pada gambar ini, maka hanya yang bawah yang tetap 3H. Tapi di atas sekarang ada interaksi yang lebih besar. Karena tidak hanya melibatkan 2H, tapi juga melibatkan metil yang karena gugus-gugus CH-nya, dia bisa berinteraksi lebih dekat antara H ini dengan H itu, atau dengan H yang sebelah sini. Jadi, CH3 ini akan memberikan interaksi 1 diaksial yang lebih besar dibandingkan atom H. Akibatnya, berbeda dengan sikloheksana yang sama stabilnya di antara kedua konformasi, pada metil sikloheksana, konformasi dengan metil di posisi aksial itu kurang stabil. Lebih stabil jika metil berada di posisi ekuatorial. Selisih energinya dapat Anda cari di buku-buku teks berapa besar selisih energi antara gugus metil di posisi aksial dan gugus metil di posisi ekuatorial. Tentunya, kalau gugus metil ini saya ganti dengan gugus etil misalnya, atau saya ganti dengan yang lebih besar lagi, gugus tersier butil misalnya, tentu saja interaksi yang terjadi akan semakin masif dengan 2 atom hidrogen di sini. Dan itu akan memberikan destabilisasi yang lebih besar pada posisi aksial. Dan itu menyebabkan selisih energinya juga meningkat seiring dengan semakin besarnya ukuran substituen yang melekat pada sikloheksana. Hal ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut di video selanjutnya untuk kasus sikloheksana dengan substitusi lebih dari 1. Semoga Anda cukup jelas dengan pemaparan ini.